Hai semua, perkenalkan, nama saya Tesalonika Ginting. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya video RBSL, yaitu rancangan bujur sangkar Latin, di mana penelitian yang saya ambil adalah penelitian tentang karakteristik kekerasan cake yang dibuat dari 4 varietas singkong, dinotasikan dengan A, B, C, dan D. Nah, penelitian ini saya ambil sama seperti example yang diambil oleh Pak Arnata, karena ya supaya lebih mudah. Di sini saya mengambil penelitian ini yang dimana berkaitan dengan hal penelitian mengambil singkong dari 4 lokasi berbeda dan digunakan untuk membuat cake dengan 4 formulasi perbandingan bobot tepung, singkong, dan terigu. Nah, ini adalah data kekerasan cake atau dalam N. Nah, di sini ada baris dari lokalnya si singkong ya. Ini adalah perlakuan si singkong. Ini adalah tabel perlakuan singkong dan jumlahnya serta ratanya. Ini adalah isi datanya. Nah, untuk jumlah itu rumusnya adalah sama dengan, karena ini ada variabelnya, jadi kita tuh menjumlahkannya itu dengan rumus sama dengan kita blok C10 adalah nilai dari 1-10 ini adalah nilai dari 1-10 ini, dan E10 adalah nilai dari 2-10 ini. Yang dimana kita melakukan hal seperti ini agar variabel di setiap tabel ini tidak terikut, agar tidak error hasilnya ya. Kemudian setelah itu kita klik enter dan kita bisa blok hingga ke bawah. Nah, untuk jumlah kolom ini juga halnya sama, rumusnya itu seperti tutorial sebelumnya. Rumus dari jumlah itu adalah sama dengan sum. Nah, di sini kita tinggal memasukkan rumus sama dengan sum, kita blok datanya, dan kita klik enter. Begitu, setelah itu kita klik enter dan kita bisa mengalokasikannya ke semua data seperti itu, dan kita tinggal tarik begitu saja ya, untuk lebih mudah. Dan untuk perlakuan A, B, C, D dengan jumlah ini itu rumusnya diambil dari misalnya perlakuan A. Kita lihat pada formulasi ini, formulasi tabel pada tabel formulasi atau F ini, berapakah yang mana sajakah nilai A. Nah, di situ kita jumlah dengan rumus sama dengan ini. C12 itu adalah A berada di letak C nomor 12. Nah, itu ini. Mengapa demikian? Kenapa kita tidak memakai sum? Karena jika kita memakai sum dengan letak yang berbeda seperti ini, itu akan menjadi error. Nah, untuk selanjutnya kita bisa tekan enter dan kita bisa satu persatu melakukan hal seperti itu. Untuk selanjutnya rata. Rata adalah jumlah dibagi dengan banyaknya formulasi. Banyaknya formulasi dari data ini adalah 4. Ratanya itu kita blok sama dengan kita blok kolom jumlah dan kita bagi 4. Begitu seterusnya. Untuk FK, faktor koreksi, untuk faktor koreksi sendiri itu rumusnya sama dengan N10, yang dimana N10 merupakan jumlah A itu dibagi dengan C1, 2, 4. Maaf sebelumnya, salah kan tadinya. Ini dibagi dengan 4 ya. Nah, untuk FK itu sendiri rumusnya adalah K14, di mana K14 itu
adalah jumlah baris yang dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan formulasi yaitu ada 4 dan dipangkatkan dengan 2. Itulah nilai dari faktor koefisien. Dari faktor koreksi, maaf sebelumnya. Dan untuk selanjutnya itu ada sumber keragaman atau ANOVA-nya gitu secara manual ya. Nah, di sini ada baris dilambangkan dinotasikan dengan L dan kolom dinotasikan dengan F, perlakuan, galat, dan total. DB, untuk DB-nya mencari DB baris itu rumusnya adalah sama dengan konta B10 hingga B13 itu adalah baris ya di blok baru dikurang dengan 1. Nah, untuk selanjutnya juga untuk DB kolom itu juga rumusnya sama dengan konta. Kita ambil banyak beberapa macam ya jenis dari formulis itu kan ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita blok dan kita kurang 1. Dan untuk perlakuan itu sendiri rumusnya itu sama dengan konta M10 hingga M13 di mana itu adalah perlakuan singkong terhadap perlakuan singkong, varietas singkong ya dari 4 lokasi yang berbeda ya, yang dimana varietasnya itu kan dilambangkan dengan ABCD. Nah, perlakuan ABCD ya kan. Nah, untuk rumus perlakuan itu kita blok lah sama dengan konta perlakuan itu dikurang dengan 1. Untuk sebelum mencari galat kita harus menentukan total. Menentukan, kita klik enter dan kita klik total. Untuk total sendiri itu rumusnya adalah 4 kali 4 dikurang 1. Mengapa 4 kali 4? Karena perlakuannya 4 dengan formulasi 4 itu harus dikali dan dikurang 1. Nah, hasilnya adalah 15. Untuk JK sendiri rumusnya itu adalah sum SQ yang dimana adalah jumlah baris ya, kolom jumlah baris itu kita blok dan dibagi dengan konta nomor baris ya, nomor baris lalu dikurang dengan faktor koreksi. Nah, maka didapatlah hasilnya demikian. Untuk mempercepat itu kita bisa mengklik F4 ya, seperti di sini kita tuh untuk selanjutnya begitu juga dengan kolom JK kolom di mana rumus itu sama sebelumnya yaitu sama dengan sum SQ di mana di sini yang diblok itu adalah jumlah kolom formulasi lalu dibagi dengan konta dengan C9 hingga JG itu adalah banyaknya jenis formulasi, lalu dikurang dengan faktor koreksi. Klik enter dan hasilnya akan keluar. Nah, untuk perlakuan itu rumusnya sama seperti sebelumnya, itu sama dengan sum SQ dengan N10 hingga N13 itu adalah jumlah dari perlakuan. Jumlah dari perlakuan itu dibagi dengan konta M10 sampai M13. M10, M13 adalah banyaknya perlakuan atau jenis perlakuan, lalu dikurang dengan faktor koreksi. Dan kita klik enter maka akan hasilnya keluar. Dan untuk jika total itu sama dengan sum SQ C10 berbanding J13 dikurang C17 di mana C10 hingga J13 ini adalah data dari formulasi F, data dari macam-macam formulasi tadi itu dikurang dengan faktor koreksi. Nah, untuk KT sendiri itu rumusnya adalah JK dibagi dengan DB. Sama seperti KT kolom. KT kolom itu sama juga. JK kolom dibagi dengan DB kolom. Nah, untuk itu maka kita bisa draft sampai ke bawah karena itu sama ya. Lalu untuk F hitung di sini itu menggunakan kita membandingkan
T baris dengan KT galat. Nah, setelah itu kita klik enter. Kenapa ini KT galatnya kita F4 kan? Karena mempermudah kita untuk mempercepat perhitungan seperti itu. Nah, untuk notasinya sendiri itu F tabel 5%. Di sini untuk mencari F tabel 5% ini dengan rumus F in if dikali 0,05. 0,5 itu adalah notasi dari 5%. Di koma 2,1 itu adalah DB baris dan C24 adalah DB galat. Nah, kita klik enter. Nah, untuk menotasi ini NS itu yang tidak berpengaruh. Nah, di mana di sini 0,46541 ini lebih kecil dari F tabel 5% sehingga dia NS. Dan F hitung kolom itu adalah 12,7692 itu lebih besar daripada nilai F tabel 5% sehingga dia berpengaruh. Nah, dan juga F hitung perlakuan itu bernilai 6,58787 yang dimana nilai tersebut itu lebih tinggi daripada F tabel 5% sehingga itu berpengaruh. Nah, dari mana di situ untuk mengetahui hasil yang lebih signifikan agar tidak meragukan penelitian tersebut apakah benar-benar singkong dengan varietas singkong yang berbeda dari 4 lokasi yang berbeda itu untuk membuat cake manakah yang lebih bagus gitu ya kan. Nah, untuk itu kita melakukan uji lanjut. Nah, di sini uji lanjut yang digunakan adalah BNJ. Saya menggunakan uji lanjut BNJ, di mana di sini pertama-tama kita harus mengambil data perlakuan, kita copy dan kita paste di sini dan kita urutkan dari terbesar hingga terkecil. Lalu kita bisa bandingkan ya. Ini adalah selisih. Nah, ini adalah selisihnya. Oke. Itu adalah maaf. Ya, pas ini adalah selisih ya. Selisih. Nah, untuk menentukan selisih seperti ini itu adalah rata B itu kita kurangi dengan rata A, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan membandingkan hasil selisih tersebut dengan SY. Nah, jika nilainya lebih kecil dari SY, maka dia tidak berpengaruh. Maka dia dinotasikan dengan NS. Nah, begitu juga selanjutnya. Kita akan mengurangi untuk nota ini itu adalah nilai rata B kita kurangi dengan rata D. Lalu kita klik enter. Nah, kita bandingkan lagi. Apakah hasilnya itu lebih kecil atau lebih besar dari SY? Jika lebih kecil, maka akan dinotasikan NS. Jika lebih besar, maka dinotasikan dengan bintang 1. Dan selanjutnya yaitu kita membandingkan rata B dengan rata C. Untuk perbandingan selisih di antara rata B dan rata C itu kita bisa melihat bahwa nilainya itu lebih tinggi daripada SY. Maka rata B terhadap selisih B dengan C itu berpengaruh ya dalam penelitian ini. Nah, sebelumnya kita harus untuk melakukan uji lanjut BNC ini kita memang harus lebih dahulu mencari nilai SY tentunya. Mencari nilai SY ini dengan cara nilai dari Q alpha atau P, V ini didapatkan dari tabel yang udah ada ditentukan seperti itu. Kita bisa melihat dalam buku rancangan percobaan itu di halaman belakang itu ada. Nah, dan itu dikali dengan rumus SQRT dikali G24. Nah, G24 itu adalah KT galat di mana dan dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena perlakuannya itu adalah 4 variabel. Nah, lalu kita klik enter. Kemudian kita dapat SY dan SY ini untuk
uji lanjut BNJ. Nah, dia ini digunakan untuk dalam uji lanjut BNJ. Nah, hal yang ini tadi akan dilakukan sama seperti di sini. Hingga seperti ini, dan dapat dinotasikan seperti ini. Dan kemudian dapat diperlakukan halnya seperti ini. Ini juga dinotasi, kita ulangi ya, untuk hal yang lebih signifikan, kita ulangi dengan data yang dari terkecil hingga terbesar. Dengan rata ditambah SY. Nah, untuk kali ini dapat dinotasikan seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai perlakuan C itu terhadap B dan A dan C serta B dan C singkong A dan C serta B dan C itu sangat berpengaruh terhadap dari 4 varietas singkong itu A, B, C, D yang berkaitan dengan hal penelitian mengambil singkong dari 4 lokasi berbeda dan digunakan membuat cake dengan formulasi perbandingan bobot tepung, singkong, dan terigu. Yang lebih berpengaruh adalah perlakuan A terhadap C dan B terhadap C. Nah, dapat disimpulkan dari 4 varietas singkong ini yang sangat berpengaruh itu adalah perlakuan A terhadap C dan B terhadap C. Inilah hasil penelitian saya. Saya mengundurkan diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Bye-bye.